Anak yang berhadapan dengan hukum masih berhak mendapatkan perlindungan nggak ya? Halo sahabat pemasyarakatan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat, martabat, dan melindungi hak asasinya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam rangka melindungi anak, terutama dalam sistem peradilan, pemerintah Indonesia telah melegalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Undang-Undang SPPA. Dalam Undang-Undang SPPA, penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan menggunakan paradigma restoratif justice melalui proses diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar peradilan pidana. Nah, bagaimana peran pemasyarakatan dalam Undang-Undang SPPA? Dalam Undang-Undang SPPA, pemasyarakatan tidak hanya berperan pada bagian akhir dari sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini, Balai Pemasyarakatan melalui peran pembimbing kemasyarakatan telah berperan aktif sejak tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, sampai dengan tahap pos-adjudikasi, melalui pelaksanaan penelitian kemasyarakatan atau litmas, pendampingan, pembimbingan, maupun pengawasan. Bagaimana pemasyarakatan mengawal implementasi Undang-Undang SPPA? Dalam rangka mengawal implementasi Undang-Undang SPPA serta memastikan kesiapan pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan amanat Undang-Undang SPPA, maka pada tahun 2016 dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang standar pendampingan sistem peradilan pidana anak, diversi, dan mediasi. Dengan adanya standar ini, diharapkan tersedianya standar pendampingan proses peradilan, pendampingan diversi, dan mediasi, serta terlaksananya tugas dan fungsi pendampingan. Dalam standar tersebut, disebutkan bahwa pendampingan dilakukan terhadap anak pada proses peradilan, diversi, dan juga mediasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anak dan pelindungan hak selama proses tersebut. Sahabat pemasyarakatan, mungkin banyak di antara kita yang mengetahui bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan hanya dilakukan pada saat proses diversi. Sebenarnya pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak hanya dilakukan pada saat proses diversi saja loh. Sebagaimana diatur dalam standar pendampingan, pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dilakukan pada tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi. Pendampingan pada tahap pra-adjudikasi antara lain, yang pertama, pendampingan untuk anak usia di bawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan. Yang kedua, pendampingan dalam usaha diversi di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Yang ketiga, pendampingan di kepolisian pada saat pemeriksaan awal. Yang keempat, pendampingan pemeriksaan anak di kejaksaan pada saat pelimpahan berkas dari kepolisian. Masih ada dua, yaitu pendampingan hasil kesepakatan diversi dan pendampingan mediasi bagi perkara yang tidak memenuhi syarat diversi. Nice. Sementara itu, pendampingan pada tahap adjudikasi adalah pendampingan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan pada saat persidangan. Pendampingan selanjutnya adalah pendampingan pada tahap pasca adjudikasi, yaitu pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan pada pelaksanaan putusan hakim serta pendampingan pemenuhan hak anak di LPAS dan LPKA. Lebih lanjut, dalam standar tersebut juga diatur mengenai mekanisme dan prosedur
serta jangka waktu pelaksanaan pendampingan pada masing-masing tahap. Dengan adanya pendampingan sistem peradilan pidana anak, diversi dan mediasi diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sahabat pemasyarakatan, tahu nggak sih upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memastikan kesiapan pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan amanat Undang-Undang SPPA tidak berhenti sampai penyusunan standar pendampingan saja loh. Pada tahun 2017 telah disusun pula petunjuk pelaksanaan tentang diversi dalam peradilan anak. Petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan teknis bagi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi secara optimal demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia. Pelaksanaan diversi tidak terlepas dari penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan. Adanya penelitian kemasyarakatan menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan diversi. Penelitian kemasyarakatan untuk diversi adalah penelitian kemasyarakatan yang dimintakan oleh penyidik sebagai bahan pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan sejak dimulainya penyidikan. Sementara itu, hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversi yang dikerjakan oleh pembimbing kemasyarakatan wajib diserahkan kepada penyidik dalam jangka waktu 3 kali 24 jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari penyidik. Lalu, di mana ya anak ditempatkan selama proses diversi? Selama proses diversi, anak ditempatkan bersama orang tua atau wali. Namun, dalam hal anak tidak memiliki orang tua atau wali, maka anak bisa ditempatkan di LPKS. Nah, pada bagian akhir juklak diversi dalam peradilan pidana anak, diuraikan juga terkait dengan prosedur pendampingan, pembimbingan, pengawasan diversi di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sahabat pemasyarakatan, petunjuk pelaksanaan diversi dalam peradilan anak yang disusun pada tahun 2017 sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi amanat pasal 11 ayat 4, pasal 29, pasal 47, dan pasal 65 dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Namun demikian, ketentuan lebih lanjut dari pasal tersebut seharusnya diatur melalui peraturan menteri. Oleh sebab itu, pada awal tahun 2024, Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan menyusun rancangan peraturan menteri tentang tata cara penempatan anak selama proses diversi, serta prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi oleh pembimbing kemasyarakatan. Adapun substansi yang telah dituangkan dalam juklak diversi dalam peradilan anak yang masih dianggap relevan akan menjadi substansi dalam rancangan peraturan menteri dimaksud. Tapi ada yang baru loh di substansi nanti. Hal terbaru yang akan menjadi substansi dari rancangan permen tersebut adalah mengenai pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan yang lebih difokuskan pada saat pelaksanaan kesepakatan diversi oleh pembimbing kemasyarakatan. Saat ini, rancangan peraturan menteri tersebut masih dalam proses penguatan substansi. Nah, oleh sebab itu, ayo kita dukung bersama agar proses penyusunannya berjalan lancar sehingga nantinya dapat menjadi petunjuk bagi pembimbing kemasyarakatan dalam menempatkan anak selama proses diversi serta dapat menjadi panduan bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan juga pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi yang tidak lain bertujuan demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia. Nah, demikian update informasi tentang pendampingan anak dalam proses peradilan. Sahabat pemasyarakatan, pengen tahu tentang apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Saksikan terus Paspedia. Sampai jumpa. Ciao.